Tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PSU ke full funded. Ini harus disatukan semua, tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS Tenaga Kerja berdiri sendiri, itu harus disatukan semua agar manfaatnya akan lebih besar. Bahkan saya minta ke Menteri Keuangan agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN itu juga disatukan ditangani, dihandle langsung di bawah payung pemerintah dalam satu undang-undang. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSU ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang isu-isu terkait dana pensiun di Indonesia, di mana penekanan diberikan pada rezim-rezim ganda yang menyulitkan. Bahwa terdapat beban yang berat terkait dana pensiun, baik oleh pemerintah maupun lembaga terkait, ada kesadaran akan perlunya pengaturan yang lebih baik. Disarankan perlunya penggabungan antara berbagai undang-undang yang mengatur dana pensiun agar lebih efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan pensiunan, termasuk yang meliputi PNS, TNI, dan Polri. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Soal dana pensiun, ini memang rejimnya rejim ganda. Ini akan selalu merepotkan karena ada berbagai undang-undang yang menyangkut dana pensiun. Yang satu diatur dana pensiun itu yang sebagaimana disampaikan tadi PSU di mana dananya sebenarnya tidak ada, tapi kemudian ujuk-ujuk muncul dicadangkan di APBN, dan di dalam proses perjalanannya memang kemudian ada 4,75% dari gaji pokok. Pada saat yang sama juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada Taspen, tapi kemudian kita sadari sejak 2019 baik oleh Banggar maupun pemerintah, bebannya sudah terlalu besar. Hasil audit tahun 2019 itu, kita sadari bersama bahwa jumlah pensiun, penerima manfaat pensiun itu adalah 3.125.000 lebih. PNS yang ada di Republik ini semuanya termasuk TNI dan Polri 5 juta. Nah, dana yang dikumpulkan baik oleh Taspen maupun Asabri, yang pertama 169T oleh Taspen dan 152. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. T oleh Asabri. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSU ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah, sejak 2019 sebenarnya, supaya PSU itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan, dari 2 undang-undang yang lahir, itu kita satukan jadikan satu undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlakukan. Maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya dibanding seperti saat ini PSU itu hampir, kalau kita dapat 4.200.000 katakanlah gaji pokoknya, sebab saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200.000. Nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.600.000. Ketika 2.600.000 saya harus ikut BPJS. Tidak bisa tidak, harus daftar langsung karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah, itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja. Bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok, dari take home pay.
Kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS, TNI, baik Polri, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Baik, kalau skema fully funded Karena ini tidak- untuk PNS yang baru direkrut ya, Pak Said? Nanti kita akan coba skema yang terbaik seperti apa. Apakah kemudian pendekatannya dimulai dari PNS atau kita ukur PNS yang yang sudah masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Tidak bisa serta-merta hanya dengan dimulai dari PNS baru. Tetap akan jebol pemerintah. Kan tidak punya kemampuan APBN menanggung 2.800 triliun. Nah, kalau kita ukur, baik yang baru 5 tahun, yang 10 tahun, kemudian yang 15 tahun, maka skemanya akan lebih meringankan APBN kita dan lebih akan menguntungkan para pensiunan kita nantinya. Baik, Pak Said. Itu yang akan kita dorong kepada pemerintah. Iya, berarti tahun depan ini sudah dipastikan atau masih dalam pembahasan, Pak? Nah, yang pertama memang undang-undangnya dulu deh. Karena undang-undangnya itu, yang khusus ASN, TNI dan Polri, itu PSYugo. Itu yang harus dirubah, tidak kita harus merombak regulasinya dulu. Kemudian undang-undang jaminan kesehatan juga jaminan hari tua juga kita rombak, yang sekarang dipegang oleh BPJS tenaga kerja. Ini harus disatukan semua, tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS tenaga kerja berdiri sendiri. Itu harus disatukan semua agar manfaatnya akan lebih besar. Bahkan saya minta ke Menteri Keuangan agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN itu juga disatukan ditangani, dihandle langsung di bawah payung pemerintah dalam satu undang-undang. Maka undang-undangnya omnibus nantinya. Tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PSYugo ke full funded. Dampaknya Pak ke APBN dengan skema yang baru ini, Pak Said? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Kalau skema yang baru itu PNS lebih berdaya. Dia bisa katakanlah kalau saya take home pay-nya 55 juta sebagai anggota DPR. Kalau full funded, maka setidaknya saya bisa terima 60%-nya.